Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzukira fi syawaridil milhi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla alayya salatan wa jahara biha syahida lahu kullu hajarin wa madarin wa ratbin wa yabisin. Siapa yang bersolawat kepadaku dengan mengeraskan suaranya, wa jahara biha, dan menjaharkan dengan tegas, jelas saat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tidak malu-malu bersolawat kepada nabinya. Jangan takut kita disebut sebagai orang riya, tidak masalah, biarkan mereka bilang begitu, karena kita sedang tergila-gila oleh sang kekasih kita Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para awliya dan ulama. Ketika berzikir dengan suara jahar, pada dasarnya kita sedang merindukan Allah ta'ala sang kekasih hakiki. Di mana dulu Rasulullah pernah lewat di depan masjid bersama sahabat, kemudian terdengar suara orang yang sedang berzikir dengan suara yang jahar dari dalam masjid. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, andaikan dia mengecilkan suaranya, melirihkan suaranya, tentu itu lebih baik. Kata Rasul, da'hu, biarkan dia, li'annahu awwahun, karena dia sedang meringis, merintih kepada Tuhannya. Kemudian dalam suatu waktu, dalam suatu riwayat yang lainnya, Rasul bersama sahabat lewat di masjid, kemudian ada seorang yang sedang berzikir dan berdoa dengan jahar kepada Allah di malam hari. Lalu kata sahabat tersebut, sepertinya dia sedang riya. Kata Rasul, la, tidak, innahu awwahun, sesungguhnya dia itu orang yang sedang merintih kepada Tuhannya. Jadi Rasul pun tidak melarang orang yang melakukan zikir dan doa dengan jahar, ketika tujuannya tiada lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan sholawat? Rasul mengatakan, man shalla alayya, siapa yang bersolat kepadaku solatan dengan satu solawat, suatu solawat, bentuk solawatnya apapun terserah, wa jahara biha, dan dia mengeraskan suaranya dengan solawat tersebut, tapi tentu dengan tetap menggunakan adab etika sopan santun, ya. Syahida lahu kullu hajarin wa madarin wa ratbin wa yabisin, maka akan bersaksi baginya, bagi dia ketika bersolawat dengan suara yang nyaring, yang jelas, segala sesuatu berupa bebatuan, kemudian juga lumpur yang berlumpur, ada batu yang keras, ada lumpur yang cair, atau juga segala sesuatu yang bentuknya bisa jadi selain bebatuan, pepohonan juga, segala pepohonan bentuknya apapun, hingga yang terkecil seperti rumput-rumput yang seolah tidak ada harganya dan tidak ada gunanya, ternyata rumput itu pun akan bersaksi atas sholawatnya seseorang yang ia mengeraskan suaranya dengan sholawat tersebut. Warat bin wayabisin, setiap yang basah ataupun yang kering, segala sesuatu yang bentuknya basah ataupun yang kering, itu akan menjadi saksi atas sholawatnya seseorang ketika ia bersolawat dengan suara yang nyaring. Terlebih kita lakukan pada saat kita berjamaah, bersama-sama, seperti yang sering kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan ternyata itu juga dilakukan oleh para ulama, yang para ulama mengikuti para ulama sebelumnya terus menerus hingga di masa atba'ut tabi'in mengikuti para tabi'in mengikuti para sahabat ternyata mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjuran baginda Rasul, mana mungkin itu disebut sebagai bid'ah? Tentu ini adalah sunnah yang mulia. Bahkan seorang hafidh dalam bidang hadis, Al-Imam Jalaluddin Asyuti,
Al-Hafidh bergelar Al-Hafidh itu berarti hafal hadis minimal 300.000 hadis. Redaksinya plus sanadnya, setiap hadis an fulan. Kemudian an Rasulillah SAW. Seperti itu setiap hadis hafal minimal 300.000 hadis. Redaksinya, sanadnya plus rijalul hadisnya. Biografi setiap perawi an fulan ini demikian, beliau lahir di tahun sekian, sifatnya demikian, fiqh atau tidak, hafal. Itu Al-Hafidh baru. Kalau masih nyontek, belum. Ya, apalagi nyontek dari Mbah Google, enggak disebut hafidh yang seperti itu. Karena guru-guru kita saja, ada beberapa guru kami yang kalau mengajar itu tidak pakai kitab, ngajar tafsir seperti yang mengijazahkan manaqib kepada saya, Syekh Ishaq itu, beliau hafal tafsir Jalalain. Jadi kalau ngajar tafsir Jalalain nggak ngelihat kitab lagi, kita aja yang ngelihat kitabnya. Fathul Mu'in hafal, ya, kitab Fathul Mu'in hafal. Ada lagi Abah Ujang namanya, itu ahli hadis di Garut. Beliau salah satu pemegang sanad kitab-kitab hadis. Beliau kalau ngajar Sahih Bukhari itu nggak pakai kitab, ngajar Sahih Bukhari. Banyak ulama kita yang seperti itu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Eyang Said Ahmad Zakaria hafal kitab-kitab itu. Jadi bukan hanya Quran, kalau Quran mah itu sudah menjadi basic, ya, menjadi basic, harus dipelajari, dihafalkan bagi beliau-beliau ini. Bagi kita juga seharusnya seperti itu.